Oke, surat Toha ayat ke-14. Surat Toha itu surat ke-20 ya. Kalau surat Toha ayat 20 itu dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani sesungguhnya aku Allah. Innani anallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali hanya aku. Ya. Aku ini adalah Allah dan tidak ada ilah kecuali aku. Pak Budeni beribadah itu hanya kepadaku. Menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, di sini poinnya. Kita sering mendengar nondor atau waduh, kena report nih teman-teman, tap layar ya. Aku nggak minta koin, sumpah nggak minta koin ya. Ini aja minta, ini aja tap layar ya, sama bola-bola di tap ya, bola-bola. Ini ada suatu hal yang penting, menjawab subhatan orang-orang kafir Kristen. Apa subhatannya? Begini. Ada yang mau tahu nggak subhatannya itu apa? Hah? Subhatannya itu adalah, Nandar, di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah minta disembah. Yang minta disembah hanyalah iblis. Matius 4 ayat ke-6. Kalau ada yang muslim yang bisa jawab, naik. Ayo kan, jawabnya gimana tuh? Kan Oten bilang gini, kalau kita nanya, kita kan biasanya nanya sama Oten. Oten, di mana Yesus menyatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, Oten biasanya menjawab ini dengan ini. Rata-rata dengan ini yang akan saya sampaikan. Nandar, Matius 4 nomor ke-6. Hanya iblislah yang minta disembah tuh. Bagaimana kalian menjawabnya? Coba tunjukkan di dalam gospel, tunjukkan dalam Torah. Kalau Tuhan minta disembah, ayo kok mau jawab kayak gimana? Coba. Muslim yang bisa jawab, naik. Kalau nggak bisa jawab, tap layar. Ilmu ini. Oten, kan kalau kita bertanya kan ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Di manakah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Di mana dia menyatakan dirinya adalah Allah dan sembahlah aku? Oten nggak bisa jawab. Tetapi Oten ngelesnya, Nandar, hanya iblislah yang minta disembah. Tuhan bangsa Israel tidak minta disembah. Matius 4 nomor 5-6. Iblis mengatakan segala kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu asal kau menyembah aku. Nah, ya kan. Silakan. Muslim yang bisa jawab, naik. Coba kalau ada Oten tanya begitu, coba gimana jawabannya? Ini ilmu. Sekali lagi ya. Dr. Zakir naik, Kohdonditan, debater Muslim, yang awal, yang terakhir, yang dulu, yang sekarang itu ada satu pertanyaan begini. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah Allah dan sembahlah aku? Oten ngeles, Nandar, yang minta disembah hanya setan. Matius 4 nomor ke-6. Matius 4 nomor ke-5 atau 7 gitu kan. Nah, gimana jawabannya? Oke. Nah, ini aku yang bertanya nih. Nanti kalau nggak tahu, aku kasih tahu jawabannya. Ya, ada yang mau jawab nggak? Yang Muslim dulu. Aduh, yang Muslim nggak ada yang bisa jawab nih. Kalau mau dijawab, ketik mau. Enggak, Putra surat Toha 14 ya, itu mah dari Quran, dari iman kita, dari iman mereka. Kan kita nanyanya mereka. Otan, di mana Yesus mengaku Allah dan dia, akulah Yesus adalah Allah, sembahlah aku. Kan Otan pasti gak bisa jawab. Tetapi ada subhat Otan, hanya iblislah yang minta disembah. Matius 4 ayat ke-5. Segala kerajaan ini akan kuberikan kepadamu, wahai Yesus, asal kau menyembah aku. Tuh, ayo kan. Ayo jawabannya gimana? Baik. Ayo ketik mau dulu. Nggak ada yang ketik mau nih.
Aduh, ini ilmu ini. Nyerah. Baik. Baik, oke, saya jawab dulu ya. Jawabannya gampang. Kata siapa? Ini kita jawab pakai perjanjian lama dulu nih. Kata siapa Tuhan bangsa Israel tidak minta disembah? Ngaco. Di mana ayatnya? Kita lihat. Nah, jawabannya pertama Keluaran 24 ayat 1. Keluaran 24 ayat ke-1. Ya. Keluaran 24 ayat 1. Kata siapa Tuhan Israel gak minta disembah? Ngaco. Nih teman-teman ya, aku perlihatkan. Tuhan bangsa Israel itu minta disembah nih teman-teman ya. Perikopnya lihat. Perikopnya itu adalah upacara pengikatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Apa pengikatannya itu? Nomor pertama, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, naiklah menghadap Allah, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jeder kon. Ini sebetulnya terjemahannya kurang tepat. Kalau saya baca bahasa Ibraninya, ini terjemahannya begini, yang benar ya. Ya, yang benar sujudlah kamu menyembah sujudlah kalian menyembahku dari jauh. Tuh. Jadi ada permintaan untuk disembah. Baik, dalam bahasa Ibraninya. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Fa'il Moseh Amar Aleh El Allah. Jangan pakai Allah lah, Yahweh aja kita ya. Fa'il Moseh Amar Aleh El Yahweh Ata Pe Aharon Nada Pak Abihu Pesibeim Mijikne Israel Fehistahafitem Merahok. Nah ini teman-teman ya, Fehistahafitem Merahok. Ini adalah domir. Ini ada tab, ada mem sofit. Ini adalah kata ganti untuk orang kedua plural ya. Kalau orang kedua itu tunggal namanya atah, kalau orang kedua banyak itu atem. Makanya ya, fehistahafite merahok, sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Jeder. Oke, ini kalau mereka minta di mana Tuhan Israel minta disembah, Keluaran 24 ayat 1. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa hanya iblislah yang minta disembah. Ini murni kegabrulan terjemahan. Maksudnya gimana, Bang? Sebetulnya di dalam Matius 4 ataupun Lukas, iblis itu nggak minta disembah. Nah, kita buka aja ayatnya ya. Kita buka di dalam Matius 4 nomor ke Bentar ya, nomor kemana nih ya? Nah, nomor ke-9, sorry ya. Kita cek. Nah ini nih, inilah gara-gara terjemahan ini jadi banyak salahnya. Ini gara-gara terjemahan banyak salahnya. Ya ini orang-orang Prindavan nih ngajak PK mulu Prindavan ini gimana sih? Baik, inilah terjemahan. Jadi kalau kita baca Yunaninya ya. Oke, saya bacakan terjemahannya dulu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ini nggak ada kata menyembah. Kita baca bahasa Yunaninya. Kita baca bahasa Yunaninya. Kai. Oke. Kai legei haute. Gai legei hauto. Tauta panta soy doso en peson proskuneses moi. Di sini bukan latria tetapi proskuneses moi.
Jadi iblis itu nggak minta disembah. Ya, jadi jawabannya Matius 4 nomor 9, iblis gak minta disembah. Karena nyembah dalam bahasa Yunani itu latria. Latria itu hanya kepada Allah. Di mana ayatnya? Ayat 10. Allah adalah Semar Badranaya. Kita buka ayat 10-nya. Ketika iblis minta dihormati, lalu Yesus mengatakan, hanya kepada Allah saja engkau menghormati dan hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Kita lihat ayatnya. Ya. Ayat 10. Nih teman-teman lihat ya, ayat 10 nih. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus bersujud. Ini salah, ini terjemahnya bukan menyembah ini. Ya. Sebab ada tertulis engkau harus bersujud atau menghormat kepada Tuhan Allah kamu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Tuh. Ini bukan berbakti. Yang benar itu menyembah. Menyembah dalam bahasa Yunaninya latria. Oke, kita baca bahasa Yunaninya. Kita baca bahasa Yunaninya. To belege hauto ho Yesus upage satana ge graptai gar kurion ton teon sau proskunesais kai hauto mono latreusai. Nah, barulah ada kata menyembah, latria. Di sini pakainya latreuseis, ada kata akarnya latria. Yang pertama itu proskuneseis, artinya bersujud atau menghormati. Jadi iblis tidak pernah minta disembah, tapi di sini menggunakan kata proskuneo. Ya, iblis itu tidak minta disembah. Di ayat 9 itu iblis minta dihormati. Kalau penyembahan itu hanya kepada Allah. Jederkon. Ya. Cari pendetamu, cari debater Kristenmu yang sanggup mengalahkan saya, silahkan naik. Tauhid versus Tritunggal, Jederkon. Wah, nggak ada bang. Oke, kalau nggak ada gini aja deh. Kalau kalian mau bertanya, muslim maupun kafir, silahkan naik. Tetapi kalau Anda mau diskusi, tanggap menanggapi, itu wajib on cam. Kalau hanya bertanya, tidak ada tanggap dan menanggapi, tidak on cam, tidak masalah. Jadi gitu teman-teman ya. Yang pertama menjawab subhatan yang tadi itu adalah Keluaran 24 nomor 1. Kalau mereka mengatakan iblis minta disembah, itu murni salah terjemahan. Karena menyembah itu hanya latria. Kalau proskuneo itu bukan menyembah tapi menghormati. Ya, menghormati atau bersujud. Paham sampai di sini? Jadi kalau mereka Nandar hanya iblis minta disembah, suruh aja mereka baca Yunaninya. Ya, mana ada di situ menyembah. Di situ namanya proskuneo. Proskuneo itu menghormati. Secara literal, proskuneo itu adalah pros ke arah, kuneo mencium. Jederkon. Silakan, otan-otan jangan kepanasan. Assalamualaikum Bang Nandar, apa kabar? Oke, Anda Bapak Wais mau berdiskusi atau mau bertanya? Tanya aja ya, saya. Kalau mau bertanya, satu pertanyaan tanpa sanggahan, tanpa tanggapan, silakan. Apa mau yang ditanyakan? Siap. Cuma ini aja sih Bang, tadi malam itu loh, saya kan nonton debatnya antara RK dengan Edis itu di Komalabang juga sih. Iya ya, siap. Itu, pertanyaannya apa, Mbak? Langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaannya kenapa kok mereka itu berbeda ya Bang? Itu aja sih. Karena mereka menyimpang dari jalan yang benar. Ya, serius. Enggak benar ini. Ini Al-Quran sudah menyebutkan. Betul. Gini, Pak. Di dalam Quran suratul Fatihah, ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang orang diberi nikmat itu?
para nabi, para rasul, para sodikin, para syuhada, para solihin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan menuntun kepada kita untuk berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai. Siapa yang dimurkai itu? Insya Allah di dalam sebuah riwayat itu Rasulullah menjelaskan kepada kita orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Loh, kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Orang Yahudi itu mereka pinter, ya, mereka pinter, mereka tahu tapi nggak mau melaksanakan. Mereka tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah tapi mereka nggak mau beriman karena keegoan suku. Nah, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang kafir. Baik. Yang selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan pula orang-orang yang sesat. Ya, Rasulullah menjelaskan, ini saya pernah baca hadisnya, ini yang menjelaskan ini Rasulullah. Ya. Tapi saya lupa. Intinya ada penjelasannya, ini sahih penjelasannya ini ya. Orang-orang yang sesat itu adalah otan. Loh, kenapa otan tersesat? Otan ini nggak ada ilmu tapi beramal gitu loh. Kebalikannya, kalau Yahudi ada ilmu nggak mau melaksanakan, kalau otan nggak ada ilmu tapi beramal. Banyak. Otan nggak ada ilmu tapi beramal. Makanya ketuhanannya ngarang sendiri. Liturginya ngarang sendiri. Ibadahnya ngarang sendiri. Ya, nggak pernah Nabi Isa itu nggak pernah ibadah itu nggak pernah nyanyi. Nabi Isa itu ibadahnya begini, sholat. Mereka melakukan nyanyian itu dari siapa? Tidak pernah Yesus ajarkan. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan nyanyi dalam beribadah, itu nggak ada. Ibadah hari Minggu, Yesus nggak pernah ibadah hari Minggu. Makanya kata Rasulullah, mereka tidak berilmu tapi beramal. Makanya jadi beda ketuhanannya. Ada yang wanes, ada yang tungtung, ada yang unitarian. Karena mereka melenceng dari kebenaran, melenceng dari pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka paham, kalau mereka mau jujur dalam hati sanubarinya, mengakui Yesua, bahwa Yesua itu adalah Nabi dan Rasul, itu pengajarannya sangat jelas di sini contohnya. Ya, ini kata Yesus nih. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah." Ini salah terjemahan ini. Ya, engkau harus bersujud kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau menyembah. Hanya kepada Dia saja engkau beribadah, bukan kepadaku. Ya. Markus 12 nomor 29 itu jelas. Yohanes 20 nomor 17 itu jelas. Makanya kenapa mereka terpecah? Ya karena mereka nggak mau mengikuti hal yang benar. Begitu, Pak. Berarti intinya semua denom itu sesat ya, Bang? Iya, iyalah. Ya. Satu lagi, Bang. Setelah itu boleh. Aku mau nanya, apa namanya yang jadi perdebatan juga ini terkadang ya, Injil Barnabas itu dia datangnya sebelum Al-Quran atau sesudah turunnya Al-Quran, Bang? Injil Barnabas itu, Bang. Baik. Ya jelas sebelum Al-Quran. Baik. Tapi kalau masalah Injil Barnabas, Injil asli itu enggak. Baik, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan, sabar. Sebelum Al-Quran, tetapi dia bukanlah kitab yang asli. Bentar ya Pak ya, saya tunjukkan nih. Karena itu menjadi... Nah, ini adalah waktu saya ngisi kajian ini. Bluetooth Ya, connected. ini nih. Ini jawabannya. Bentar Pak ya. Bentar. Nih. Ini waktu saya ngisi kajian. Oke. Barnabas. Banyak pihak
baik yang Mengenai Injil Barnabas, banyak pihak mengatakan Injil Barnabas adalah Injil asli. Kalau saya tidak sependapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim." Jadi yang namanya Injil itu nggak ada yang asli sekarang ini. Makanya sikap kita sebagai seorang muslim hanya dua, satu. Taroku bikum amro ini, ku tinggalkan dua perkara. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Ku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang dengan perkara itu, Quran dan Sunnah. Jadi tolak ukurnya adalah bukan Injil Barnabas, bukan Injil Filipus, Injil Thomas, Matius, Markus, Lukas. Tolak ukurnya adalah Quran dan Sunnah. Kalau data itu berkesesuaian dengan Quran dan Sunnah, kita dapat terima itu. Bahkan Rasulullah kan pernah didatangi oleh seorang ahlul kitab membawa baik yang mana amal dipertontonkan sama Anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan, karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan humul itu menutup diri. Oke, itu baik, karena dengan humul, dengan menutup diri, Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat, di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi, harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi, supaya bisa diikuti. Coba kalau begitu Pak ya. Bluetooth disconnected. Tidak asli juga Bang ya. Iya nggak asli. Buatan mereka juga ya. Baik, Bapak sudah bertanya dua, karena Bapak belum bisa on cam. Itu saja dua aja ya. Oke, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Yo. Nah, Muslim mau bertanya juga boleh, tapi tidak ada sanggahan, tidak ada tanggapan. Kalau Anda Muslim belum bisa on cam, ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, emak-emak, adik-adik yang mau naik bertanya boleh. Ya, kalau tidak on cam, tidak ada sanggahan, tidak ada tanggapan. Kalau ada tanggapan, Anda harus on cam. Oten nggak berani. Cedar kawan, bobok. Jadi kalian jangan bertanya lewat DM. Saya nggak bakal jawab. Jangan bertanya tentang gospel, tentang apa lewat WhatsApp. Nggak bakal saya jawab. Karena, aduh, apa ya, kadang itu bukan passion saya gitu loh. Mengetik-ngetik itu bukan passion saya. Ya. Kalau mau bertanya, silakan naik. Tidak harus on cam. Oh, terima kasih. Jadi cukup Anda naik, jangan bertanya lewat DM. Itu banyak yang nanya, Bang Nandar, dalil Yesus menikah itu di mana? Aduh, padahal di YouTube ada. Bang Nandar, ini Oten begini begono. Gak usah nanya lewat WhatsApp. Anda naik bertanya, orang lain tahu apa yang Anda tanyakan dan menjadi ilmu buat orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Kalau Anda bertanya agama kepada saya lewat WhatsApp, yang tahu cuma Anda. Tapi kalau Anda bertanya di sini, kalau saya tahu saya jawab, kalau tidak tahu saya tidak akan jawab. Karena di dalam Islam itu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Masya Allah, ini hanya dalam Islam. Kalau Oten mah nggak ada yang semacam ini. Begitu kawan. Silakan Kak Anita. Oke, assalamualaikum Bang. Mau tanya. Waalaikumsalam Kak Anita. Bang, tolong jelasin yang dimaksud dengan